Untung saya itu tidak pernah menggagas diri saya, sebab saya adalah orang yang paling dilupakan di Indonesia. Uang orang ngerti kok aku tahu ngopo wae. Nek dhek mangan sesuatu, menikmati sesuatu, orang ngerti ya hubungannya karo aku. Kayak orang ngerti kayak mangan opo, orang ngerti asal usule. Nganggo opo, orang ngerti asal usule. Jadi orang tidak mengerti jasa orang lain. Sehingga untung saya itu tidak peduli sama jasa hidup saya. Saya tidak peduli kepada apapun yang pernah saya lakukan, karena saya sibuk dengan apa yang akan saya lakukan dan sedang saya lakukan dengan anak-anak saya, dengan seluruh bangsa Indonesia dan umat manusia. Gitu ya. Jadi aku ya mangkel kadang-kadang asu bajingan radi eling-eling karo mangsane biyen sing ngedoke Soeharto sapa? Sing nampung Gus Dur sapa? Sing marake ora sida perang sapa? Banyak sekali rumangsamu jilbab piye asal usule biyen saiki jilbaban sak Indonesia. Rumangsamu biyen piye? Saiki do selawatan ni rumangsane sapa sing biyen ngrintis selawatan, tembang Jawa, segala macam tak rintis ora ono sing kelingan nganti saiki. Aku suatu hari mangkel terus aku kandha Gusti Allah niki bangeten no makhluk jenengan iki. Ngono. Nggak ada yang ingat, nggak ada yang berterima kasih. Terus Gusti Allah ngguyu kemekelen. Nun kok kowe iki. Aja meneh kok nang dapurmu. Wong nang aku lho lali. Gusti Allah dhewe, wong nang firmanku ya lali kok. Wis tak kei Quran wis 14 abad iki ya ora tenanan le maca. Untuk kedepannya tidak mungkin saya menjadi panglima. Saya cuma bukain pintu dan nuding Rono, paling gitu kan. Nah, tugas saya sekarang adalah menyelesaikan yang dari belakang. Karena Anda ini banyak lupa apa yang kemarin terjadi dan apa yang menjadi landasan hidup Anda. Bangsa Indonesia itu sudah tidak kenal Tan Malaka, sudah tidak kenal Hamengkubuwono IX, sudah lupa kok. Jadi kita tuh lupa banyak sekali. Nah, tugas saya sebenarnya adalah ngukupi semua yang kemarin-kemarin. Kalau ibaratnya Mbah Giol itu menarik panahnya jauh ke belakang. Nah, itu tak lengkapi sebanyak mungkin. Tugas ke depannya Sabrang dan anak-anak muda harus mulai betul-betul faltandur nafsu ma qaddamat ilwar. Nah, artinya untuk melihat ke depan dan menata, bangun dari lupa, bangun dari lalai, bangun dari ketidaksadaran. Dan karena manusia bahasa Arabnya itu insan, terus lupa bahasa Arabnya nisyan. Jadi kayaknya satu family. Jadi manusia itu dibikin Tuhan dengan sifat lupa yang serius. Ratna Sarumpait itu selalu biasa itu. Ketika Ratna Sarumpait online dengan kasusnya, Anda juga sudah lupa pada kasus yang substansinya sama seperti Ratna Sarumpait sebelumnya. Jadi kita itu saya kira 98% lupa. 20% kita hidup dalam 20% yang recently we experience, yang kita alami sekarang ini dan besok pagi bisa lupa. Nah, oleh karena itu Tuhan sudah menyiapkan kalau gitu gini aja supaya mereka tidak terlalu lupa. Tak bikin sehari 5 kali mereka mengingat-ingat. Akhirnya disuruh sholat subuh, disuruh sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ben eling. Kira-kira ngono tak kira-kira ya. Nah, jadi salah satu alasan kenapa Anda didisiplinkan oleh Tuhan dengan sholat 5 waktu itu ada banyak kasus ya, ada banyak motivasi yang lain, tapi salah satu dimensinya adalah supaya untung saya itu tidak pernah menggagas diri saya, sebab saya adalah orang yang paling dilupakan di Indonesia. Uang orang ngerti kok aku tahu ngopo wae. Nek dhek mangan sesuatu, menikmati sesuatu, orang ngerti ya hubungannya karo aku. Kayak orang ngerti kayak mangan opo, orang ngerti asal usule. Nganggo opo, orang ngerti asal usule. Jadi orang tidak mengerti jasa orang lain. Sehingga untung saya itu tidak peduli sama jasa hidup saya.
Saya tidak peduli kepada apapun yang pernah saya lakukan, karena saya sibuk dengan apa yang akan saya lakukan dan sedang saya lakukan dengan anak-anak saya, dengan seluruh bangsa Indonesia dan umat manusia. Gitu ya. Jadi aku yang mangkel kadang-kadang asu bajingan radi eling-eling karo mangsane biyen sing ngedoke Soeharto sapa? Sing nampung Gus Dur sapa? Sing marake ora sida perang sapa? Banyak sekali rumangsamu jilbab iki piye asal usule biyen saiki jilbaban sak Indonesia. Rumangsamu biyen piye? Saiki do selawatan iki rumangsane sapa sing biyen ngrintis selawatan, tembang Jawa, segala macam tak rintis ora ono sing kelingan nganti saiki. Aku suatu hari mangkel terus aku kandha Gusti Allah niki bangeten no makhluk jenengan iki. Lalu nggak ada yang ingat, nggak ada yang berterima kasih. Terus Gusti Allah guyu kemekelen. Nun kok kowe iki. Aja meneh kok nang dapurmu. Wong nang aku lho lali. Gusti Allah dhewe, wong nang firmanku ya lali kok. Wis tak kei Quran wis 14 abad iki ya ora tenanan le maca. Biar UIN, biar UII, kitab utamanya bukan Quran kok. Betul enggak? Bukan kok. Kowe sambat tak kaplek kalau kowe ngono kuwi jare Gusti Allah. Oh aku dhewe dilalek, mongko aku sing gawe lho. Aku lho sing gawe menungso kabeh kuwi sak dhuwur nganti misore. Nek aku suatu hari kun fayakun, ora iso ngadeg, mudhar kowe. Ning aku tetap menahan diri kata Allah, ana as-sabur. Aku maha sabar, sehingga Anda tetap diberi kenikmatan tiap hari. Ngono ya, Rek ya. Jadi syukur saiki tetap bisa menikmati ya. Oke, bismillah. Nah, malam hari ini kita tambah kenikmatan. Kita menambah kemungkinan-kemungkinan untuk bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, saya tidak tahu bagaimana ini. Kita sudah kasih tema tadi kepada iki dalangi kan wis tahun dalangi kene pindho ya. Jenengan ya. Kelingan ra, Gus? Kuwi kupluke kula kuwi. Kuwi marake mangkel cacah mburi-mburi ku aku ora tau dikeki malah dalange dikeki mangkel banget. Lah iki mau arep tak rebut meneh iki. Nang aku ora kuplukane. Oke, teman-teman sekalian, piye to kita? Wis bisa ya? Ini usulan aja. Saya mengembangkan kata-kata lupa. Jadi Merapi sebelah barat itu dari semua bahasa Jawa nguku itu, terutama di Talun, di Tutup Ngisor, di Desa Sumber itu lucu. Ada satu larangan untuk tidak mengucapkan kata lali. Jadi kalau lali dia ganti dengan supe. Tidak ada kaitannya kromo inggil atau tidak. Tapi saya mencoba menafsirkan bahwa kata lupa itu penting. Mungkin kalau dulu orang banyak bilang supe, mungkin orang Merapi akan memperingati ojo muni supe, ngomongo lali. Tapi karena masa itu sudah terlanjur hafal dan tetap melupakan, dia mengingatkan. Jadi silahkan dicek satu kata itu, jangan mengatakan lali pada orang Tutup Ngisor. Dia bilang supe. Saya juga menerjemahkan ada sedekah gunung, ada sesaji laut, ada persembahan untuk sungai. Itu juga lupa, karena bangsa kita sudah bilang early warning system. Jadi yang harusnya yang ditolak early warning, yang diperbolehkan adalah supaya kita hati-hati, tetap di pinggiran pantai, tidak hanya ikan, tidak hanya turis, tidak hanya jual cau, tidak hanya short time, tapi long time-nya juga tanam-tanaman tidak lupa. Jadi harus ada sedekah sungai dan sebagainya. Sayang
early warning system itu hanya ada di UGM, sedekah itu hanya ada di desa. Bayangkan kalau kita dulu zaman Nyai Roro Kidul itu saya kira itu Nyai Roro Tsunami untuk saya. Kenapa enggak? Jadi hati-hati membaca KR, Kompas, Lawyer Club, BNPB, mitigasi, kasus Palu. Namanya Topalue, katanya tanah yang artinya sendiri Topalue. Mohon maaf kalau ada teman dari Palu salah. Tanah yang diangkat. Kalau tanah yang diangkat ya kadang-kadang turun. Kalau Gunung Kidul itu ditemukan tulang-tulang kapur, berarti dulu laut. Artinya apa? Artinya ini hanya soal dinamika tanah naik turun. Jadi kalian tuh kalau bikin rumah di Segoro Kidul jangan bilang kebanjiran. Kalau Anda bikin reklamasi di tanah yang sebenarnya itu miliknya Ontorjo tahu ya, itu wayang yang bisa ambles bumi, itu pendekarnya Ring of Fire. Jadi Ontorjo itu di Jimanesnya itu ada cincin, namanya cincin api. Jadi dia kalau menjilat telapak kakinya sendiri, dia hidup lagi. Tapi kalau di Jakarta, menjilat telapak kakinya sendiri, itu namanya operasi plastik. Jadi hati-hati, belajar semiotika UGM sama desa, itu harus hati-hati memberi makna. Sayang UGM, UI, wartawan TV, host-host, itu hanya egois, maunya berbahasa menurut apa yang dihafalkan dari toko Gramedia maupun dari jurnal-jurnal kampus. Jadi mereka tetap teriak kearifan lokal. Tapi betul masuk jurem ke dalam menghafalkan kearifan lokal? Tidak, dia enggak sinau kearifan lokal. Hanya menghafalkan kearifan lokal. Menghafalkan ke surga. Menghafalkan apa yang tadi, tapi saya agak setuju bahwa jas merah itu hanya untuk dihafalkan. Jangan lupakan sejarah. Tapi sebenarnya tidak paham sejarah. Kalian juga nggak tahu Indonesia itu namanya kan juga India. Misalnya. Pulau-pulau India. Nah, supaya kita nasionalis, jadi digantilah Laut India Selatan menjadi Laut Indonesia. Tetap India itu. Indo itu India. Jangan dong pakai nama Laut India Selatan. Laut Indonesia. Jadi Laut Kepulauan India. Jadi sama. Sampai nggak ngerti artinya India sama Indo gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi tadi mohon maaf ini cari barokah. Pak Syekh itu dalang tapi dalang garingan. Kalau ludruk itu di Jawa Timur garingan. Jadi ora iso nggawa gamelan, ora iso nggawa simpingan wayang kulit, nggawa kotak meneh. Ongkosnya dari mana? Tapi di Magelang itu dalang yang paling laku di Bawaslu, di KPU, di mana-mana itu Pak Syekh. Karena menggawa manuk siji karo nggawa wayang tanpa gamelan dan tanpa pengiring. Artinya apa? Berapa puluh dalang di Magelang itu tidak main sama sekali di kota. Karena anggarannya Bawaslu, KPU saya kira bisa tak bayangke lah. Ya 1,5 juta, 3 juta, 2 juta. Wayang gamelannya berapa, sound system harus 2 juta, kenongnya berapa, belum lagi mau nyabrang Malioboro macet-macet, kenongnya ketinggalan, kendangnya ketinggalan, latihan juga nggak bisa kan, gamelan, berbeki, yang boleh bersuara keras hanya masjid,
dan pejabat lewat sirine. Padahal aturannya yang boleh keras suaranya hanya ambulan. Jadi orang sakit di sini cepat mati bencana karena orang iso bedake antara pejabat lewat sama orang sakit lewat. Itu saja sudah gimana kebijakan itu. Belum lagi motor besar, belum radio banter-banteran. Kita juara 1 mall itu yang paling berisik. Tanya dia, mall di Sydney, mall di Seoul, mall di Singapura, sama mall di Amplas. Nanti toko sepatu deh nyanyi rock, toko jilbabe solawat, lagi rooftop, telung musik diputar bareng. Itu hebat loh. Kita jadi juara noise gitu, berisik. Televisi itu, ada gempa ya cerewet, isi heneng stand up komedi. Atau edan, saya mau terus iki gak Palu meninggal gitu stand up komedi. Asli. Ini piye saya lengan. Ini menurut saya hanya kita lah. Harusnya seluruh TV berhenti mengabarkan di sana. Kalimatnya apa? Bencana. Piye kok gawe omah nang Ring of Fire kok. Kenapa enggak belajar sama suku Kali, suku di Palu itu apa namanya? Kaili ya. Ada ya, Kaili. Tahu kayu ulin, kayu besi, kayu yang keras itu. Orang Kaili, orang Bugis Mandar itu kalau bikin rumah tidak dipasah, tidak pakai lot seperti jurusan engineering di UGM. Wah, mesti pakai lot gitu loh. Waterpass. Apa gunung ki nggo waterpass loh. Ombak laut kok nggo waterpass. Ring of Fire iki munggah-minggok ngene ora digarisi ngene. Padahal fondasi itu cuma berapa senti? 30 senti, 50 senti. Tambahi pasir, gawe hotel. Ada masjid terapung itu agak bagus karena seperti kapal. Itu rumahnya bagaimana menghadapi tantangan guncangan baik gempa yang naik turun maupun gempa yang horizontal. Itu bangunan itu sudah menjelaskan. Sementara kita sok aksi yang dari UGM RN, kita belajar dari Jepang. Nanti kalau ada gempa, kita belusuk di bawah meja. Pernah dengar ya? Di bawah meja. Nah, kono rumahnya itu dari kertas, kayunya cilik-cilik. Terus belusuk nang meja aman. Wah, ini botok-botok belusuk nang meja. Dan waktu keburuan piye kuwi? Aduh. Musibah katanya. Ini peringatan dari Tuhan. Kita tidak pernah bilang Tuhan memberi peringatan supaya kamu berilmu pengetahuan. Terus akhirnya orang Jakarta bilang orang Palu diperingati. Terus bilang lagi mereka menjarah. Wong toko-tokone panganane ketok naon kocoy. Ya toh, convenience store ketok ya gandang-gandung. Oh, kayak cabet, kayak kondom si cedak ngon bayar ada pasti apa? Apa? Pasti ya dari tempat pembayaran itu kok lucu ya roti sebelah sana, susu sebelah sana, sabun sebelah sana, sing jejer kasir itu mesti kondom. Nah, kenapa itu? Lihat, menarik ya. Berarti obatnya kowe kuwi mung kondom. Dan obatnya sebelah kono lupa kalian bahwa ada obat lain selain kondom. Orang isin lho itu. Nek aku isin, kecuali kok kowe. Mas kula tembas iki, nggih cak mah iya. Wedi. Jadi maksud saya adalah terus tadi si dalang ini dia ingin laku supaya harganya itu bisa ditangkap di desa ada apa. Dia mesti contoh tolong nanti minta naskah dari Cak Nun. Jadi selain Ma'ruf Amin maupun Sandiaga yang mau menjual nama Cak Nun itu adalah Ganegui.
Terus dia minta naskah, untuk Cak Nun nggak pelit toh dikasih naskah ini tentang lupa tadi. Jadi nanti naskah lupa itu mau diterjemahkan Banjaran Salyo atau Kresno yang pelupa atau Burisrawa atau selain sang yang menang ya Narodo yang lali. Bathara Karno aja lali netes nang Kunti jadi gitu. Bathara Surya lho, Bathara lho lali lho. Tes ngono iki netes nang Kunti dadi Karno gitu. Burung itu Mas, siapa? Bathara Guru ya? Lali netesi Anjani apa sih? Anjani dadi Anoman. Untung ape Anoman putih ya toh. Ini kan tetap ketek. Ini putih, nah ini ora. Iya. Ini bahasa Arabnya insan. Kayak moco, ora ngerti ya toh. Insan. Nek Anjani Anoman. Tapi si HP itu. Jadi nanti saya nggak tahu dia sudah dapat bayangan piye usule. Cak Nun dia dalang dulu atau itu. Oh ada Arab satu itu. Oh Arab satu itu dia ahli tentang sirkus Cina. Nanti gabung sama dalangnya jadi apa nanti. Baru kenal malam ini. Malam ini saya ingin ikhlas nerima, sok kowe paham-paham dhewe tergantung Allah membalas cintamu apa tidak. Tapi mesti membalas nek kowe tresno mesti astajib lakum. Jadi ud'uni astajib lakum itu selama ini diartikan secara sangat rendah. Jadi kowe ming dadi pengemis, njur Gusti Allah ngekeki. Ud'uni itu artinya njaluk, kowe tak kei ngono ta. Nah, mari kita perluas. Ud'uni itu dari kata da'a ya da'u. Itu memanggil semuanya. Menyampaikan panggilan, menyampaikan kehendak. Kalau di antara manusia namanya dakwah, masdarnya dakwah, adverbnya dakwah. Kalau dengan Tuhan vertikal, masdarnya adverbnya adalah doa. Dari kata yang sama yaitu da'a yada'u dakwatan atau da'a yada'u du'aan. Kalau kepada sesama manusia kita saling memanggil, saling menyampaikan, saling memberi. Tapi kalau kepada Allah kita menyapa, kita tidak berani menyampaikan apa-apa, tidak berani memberi apa-apa. Kita hanya menyapa. Jadi berdoa itu artinya nyopo, halo ya Allah, halo, halo there, I love you, gitu kan. Terus nanti Allah astajib lakum dia bilang. Terus Allah juga bilang oke, I love you too. Gitu. Nah, jadi kita ambil yang paling murni dulu. Berdoa itu Anda menyapa Allah, mengakui kehadirannya, mengakui dia ada, mengakui kasih sayangnya, kemurahannya, gitu ya. Jadi kalau berdoa hatinya seperti itu. Ojo kuatir, engko mesti dikei karo kowe. Tadi malam kan saya ajarin jangan minta suami istri. Ya Allah, aku jomblo sudah terlalu lama. Berilah aku istri. Oke, permintaan yang baik, bener, terhormat juga tapi bodoh. Bilang sama Allah, ya Allah, betapa indahnya tetanggaku itu gendong anaknya. Saya kok pengen, gitu kan. Itu mereka kalau malam tuh kok kriat itu. Ya Allah, aku tertarik, bolehkah aku menikmatinya? Ngono ya. Nah, aku ingin loh tetanggaku kalau pagi habis mandiin anaknya terus sarapan mengantar anaknya pakai motor ke sekolah, siang jemput anaknya. Ya Allah, bolehkah aku menikmati kehidupannya seperti itu? Aku antar anakku, aku jemput anakku, ya. Terus aku sama istriku saling menyapa, saling kan gitu kan. Nah, terus malaikat kan terus bilang, wah ini berarti butuh istri nih, kan gitu kan, nah gitu. Itu kamu pamerkan dulu bahwa kamu menikmati itu, ya, menikmati bayanganmu itu, maka Allah otomatis akan kasih istri. Nek kowe njaluk istri, Allah nanya, "Gaya apa?" Ah, kowe repot meneh jawabnya ya toh. Ah, kowe kurang taktis nang Gusti Allah. Ngerti ya, Mas ya? Ngerti ya? Oke. Nah, kalau saya
Jadi manusia itu sebenarnya ada 5 an-nizam al-khamsah atau khamsatun nizam atau khamsatul haq atau khamsatul hukum, terserah, pokoknya ada 5 level. Iki tak catet iki mau aku sore-sore njaluk mau. Ad-darajah al-khamsah. Jadi Anda itu mengalami kehidupan yang Anda tidak paham-paham amat, dan Anda tidak, manusia di dunia ini level pertama aja belum ada yang lulus, yaitu kebenaran atau manajemen atau sistem sunnah, hakus sunnah, nidhamus sunnah. Yang kedua, nidhamul qudrah. Iki aku dhewe ya, kira ana bukune ning ndi ya. Nek takon dari mana kitabnya, dari Mbah Nun, tanggal 17 ngono to. Itu. Dicatat dulu aja. Nidhamus sunnah atau hakus sunnah. Ya. Kemudian kedua, nidhamul qudrah. Pakai manekis atau tidak monggo. Kemudian nidhamul karamah. Yang keempat, nidhamus syafa'ah. Dan yang kelima, hakku atau nidhamut tajalliyah. Jadi ini Anda punya 5 kemungkinan dalam hidup ini, tapi Anda hanya diajari pada level pertama, dan itu aja kita masih punya kasus besar, punya masalah besar seperti yang Mas Tanto sebut tadi. Tema kita lupa. Lupa itu hanya pada level pertama. Sunnah itu artinya gini loh. Sunnah itu yang baku yang Allah bikin, ya, sunnatullah. Jadi yang baku yang Allah bikin, bahwa angin berembus ke tempat yang lebih kosong, bahwa air mengalir ke tempat yang lebih rendah, bahwa semua taat kepada gravitasi, bahwa bumi ini ada struktur yang pakai lempengan-lempengan, dan ada saat-saat di mana lempengan itu mencoba menggerak-gerakkan dirinya untuk mencari keseimbangan baru, kemudian berakibat pada gempa. Jadi manusia itu untuk ngurusi sunnatullah saja belum lulus. Maka Pak Tanto menciptakan bedanya rumah modern dengan rumah tradisional di suku-suku dulu dan seterusnya. Termasuk tadi lupa mengenai yang disebut Mas Tanto yang pertama tadi, mengenai sejarah. Jadi begitu banyak kita lupa. Kita sebenarnya lupa sama Islam, karena yang kita maksud Islam itu belum tentu Islam. Itu berarti kan potensi lupa, ngerti ra? Wis nek kowe kadang lali bahwa apa ibumu, apa adimu, apa tonggomu, itu kadang-kadang kamu tidak lengkap ingatanmu tentang dia. Itu namanya juga satu potensi lupa. Jadi lupa itu macam-macam, iso lali pleng total, iso lali sebagian, bisa berupa ketidaklengkapan. Ya. Sok-sok sembahyang we lali Gusti Allah, ya ra. Kowe mangan ya lali nek sego beras. Tahu kelingan? Lara kelingan toh kowe? Lara kelingan. Jadi kita tuh tidak pernah tidak lupa. Makanya al-insanu makhlukun nisyan wal khata'. Ya, nisyan dan insan itu satu famili. Kowe duwe bojo, kowe turu karo bojomu lali kok nek. Kuwi dudu gaenanmu dhewe. Mbok kowe nek nguyuh deloken ya Allah. Matur nuwun nggih kula dipun paringi niki ngoten nggih. Nggih pun diparingi niki tok mboten wonten jodhone kula terus kepeksa ngigo-ngigo dhewe niki ya. Mandiri.